Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alif Nur Fajri dengan NIM 2141404024 dari kelas 3 PAIC. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan pertama itu yang apa sih pengertian dari sumber belajar sebagai media pembelajaran dan juga contohnya apa aja gitu pengertian itu kita dilihat dari pengertian sumber belajar terlebih dahulu apa sih sumber belajar itu sumber belajar itu sesuatu yang dapat kita gunakan gitu untuk mendukung, memudahkan terjadinya proses pembelajaran itu gitu. Dan juga kita lihat dari pengertian media pembelajaran dari sumber belajar selanjutnya itu kita lihat dari apa sih media pembelajaran itu. Dari media pembelajaran itu kayak alatnya gitu, sarana atau kayak sebagai perantara untuk menyampaikan sebuah kayak pesannya atau materinya gitu, sehingga peserta didik itu dapat merangsang kayak pikirannya terbuka gitu, kayak dapat perasaan perbuatannya itu, sehingga itu proses belajar mengajar itu bisa terjadi itu pada dalam diri siswanya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa apa sih sumber belajar sebagai media pembelajaran, yaitu kayak suatu komponen sistem pembelajaran yang terdiri dari pesan, kayak ada lingkungan, orang, manusia atau people, terus juga ada bahan, ada alat yang juga nantinya itu bisa mempengaruhi dari hasil belajar mengajar dari seorang siswa sendiri itu. Terus lantas apa sih contoh aplikasinya Contoh aplikasinya itu seperti yang sering kita gunakan pas kuliah online, yaitu ada Google Meet, terus juga yang terkenal itu ada yang namanya Ruang Guru, terus ada Google Classroom juga itu yang sering kita gunakan, terus ada Zoom, terus ada Kelas Pintar untuk selanjutnya nomor 2 pertanyaan itu macam-macam sumber belajar dan juga kelebihan sama kekurangannya apa gitu macam-macam sumber belajar itu ada 6 Yang pertama itu dari pesan atau materinya, terus juga yang kedua dari diri kita sendiri yaitu manusia, terus juga ada dari alat terus metode, latar atau tempatnya atau lingkungannya gitu, dan juga bahan atau programnya gitu bahan dan programnya. Yang pertama itu dari pesan atau materinya. Pesan itu terdiri dari pesan yang formal maupun yang informal Kalau pesan formalnya tentu informasi yang didapatkan itu langsung dari lembaga resmi kayak misal kayak pemerintahan misal kayak dari Menteri Mendikbud, terus dari Kemenak itu kan langsung yang dilakukan langsung oleh pemerintah, dan juga dari non pemerintah, terus juga yang diberikan dari gurunya langsung gitu loh Terus selain ada pesan formal itu aja, dan tentunya ada pesan non formal pesan non formal juga bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran itu, pesan yang terdapat di lingkungan sekitar atau yang ada di masyarakat Tentunya di setiap masyarakat itu punya ciri khasnya beda-beda ada misalnya cerita rakyatnya masing-masing, terus juga ada legendanya gitu terus juga misal contohnya lain ada candi gitu. Nah dulu mesti kalian kita sudah pernah waktu zaman SD study tour ke Candi Borobudur itu kan bisa menjadi sumber belajarnya gitu. Juga ada yang dari buku gitu, modul, dan juga yang lainnya Selanjutnya yang kedua sebelumnya mengenai kelebihan dan kekurangan dari pesan atau materi ini belum saya sampaikan. Dari kelebihan itu tentunya itu pesan itu pengetahuannya itu lebih kompleks karena itu berbentuk fakta kayak yang tadi yang saya jelaskan itu, contohnya itu kan fakta-fakta gitu dan juga berisi data-data seperti Candi Borobudur atau mungkin yang buku paket gitu makna dan juga berbentuk ide.
Terus kekurangannya apa sih? Tentunya kalau dulu saya juga, sekarang juga pernah mengalami ya, tentunya kalau terkadang itu kalau materinya yang diberikan itu terlalu banyak, tentunya susah diingat ya oleh kita ya, kalau terlalu banyak itu loh materi yang disampaikan. Ya selanjutnya yang kedua macam-macamnya itu manusia ya. Setiap orang tentunya bisa berperan ya sebagai sumber belajar. Contohnya kayak guru, terus guru tentu ada peserta didik itu, juga ada misalnya kayak presiden atau tokoh masyarakat seperti kepala desa atau dan lain-lain. Kelebihannya apa sih ya? Kelebihannya tentu lebih mudah untuk kita pahami karena langsung dijelaskan oleh sumbernya itu, yaitu manusia ya, kita sendiri ya. Terus kekurangannya itu karena setiap orang punya pemahamannya yang berbeda-beda, nanti takutnya ya terjadi kesalahpahaman karena tentunya misalnya ini, manusia ini misalnya ini sumber manusia itu menyampaikan materinya tetapi ya lupa gitu dan lain sebagainya, itu menjadi kekurangan ya. Ya untuk selanjutnya yaitu yang ketiga ya, ada bahan dan program. Bahan dan program ini biasanya digunakan untuk pendukung ya, untuk menyimpan dalam menyimpan pesan-pesan pelajaran seperti film, audio, video, terus juga ada buku paket ya, dan juga alat peraga misalnya gitu. Program ini disebut sebagai software ya. Nah untuk yang hardware ini alat ya, nanti saya jelaskan setelah ini. Dari kelebihannya ya, tentunya ini lebih praktis karena bisa kita akses kapan saja. Misalnya kayak buku yang berbentuk PDF kan itu bisa kita akses dimanapun. Kalau kekurangannya tentunya ya sangat tergantung sama yang namanya internetnya. Kalau internetnya susah ya tentunya akan mengalami kendala ya. Untuk selanjutnya macam-macamnya ada alat. Nah ini yang tadi software, yang ini hardware ya. Nah, ini fungsinya sebagai sarana alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan yang tadi dijelaskan itu ya. Misalnya seperti LCD proyektor apabila kita menonton film pembelajaran gitu kan, lewat itu ada LCD proyektor gitu loh. Dan juga setelah itu kelebihannya, tentunya sebagai pendukung yang tadi saya jelaskan ya, pendukung yang software ya, itu yang tadi saya jelaskan. Kurangnya itu memakan banyak tempat dan biaya karena tidak bisa bekerja tanpa adanya yang tadi softwarenya gitu loh. Terus untuk selanjutnya yaitu ada metode ya, atau tentunya metode ya berisi langkah-langkah ya dalam sebuah pembelajaran, kayak cara penyampaiannya seperti apa gitu dan lain-lain. Yang sering digunakan guru kayak ini apa namanya, metode diskusi yang tentunya sering kita terapkan ya di kelas. Juga ada video demonstrasi, terus ceramah ya, berarti itu, misal kalau di kita ya nanti dosennya yang menyampaikan, juga tanya jawab juga yang sering kita lakukan. Terus kelebihannya dari metode ini tentunya dapat menyebabkan kita menjadi lebih kreatif gitu loh dalam memunculkan ide-ide dan juga menggunakan daya pikir dari siswanya sendiri. Kalau dari kekurangannya, guru ini memiliki metode pembelajaran yang kekurangannya itu misalnya guru itu dalam memilih metode pembelajaran itu salah gitu loh. Tentunya itu berakibat yang kurang baik pada peserta didik ya, kan? Jika seorang guru itu salah dalam memilih metode pembelajaran. Ya untuk selanjutnya macam-macamnya ada latar ya atau lingkungannya ya, dari kondisi lingkungan belajarnya dari yang di sekolah maupun di luar sekolah ya. Yang dapat digunakan itu seperti kayak ruang kelas, terus perpustakaan ya, terus juga ada halaman sekolah, dan juga ada misal kalau olahraga yang nanti di lapangan gitu loh ya. Dan juga di lingkungan alam juga bisa ya digunakan sebagai tempat pembelajaran, misal kita camping di gunung atau di mana gitu loh. Terus dari kelebihannya apa sih? Kelebihannya tentu untuk mendukung proses pembelajaran dari siswanya itu ya. Kalau kekurangannya kalau lingkungannya itu tidak memadai dan kurang baik, tentunya
proses pembelajaran itu terganggu ya, kalau lingkungannya nggak baik gitu ya. Ya untuk selanjutnya nomor 3 berarti ini ya. Oh ya, nomor 3 berarti jika terdapat sumber belajar yang melimpah di sebuah sekolah itu ya, terus bagaimana sih nanti kita dalam memilihnya itulah. Tentunya kita ada kriteria dalam yang bisa kita gunakan dalam memilihnya ya. Terus ada langkah-langkahnya ya tentunya ya. Yang pertama itu langkah-langkahnya kita harus memilih sumber yang ekonomis lah gitu, tentunya yang nggak sekali pakai ya. Kalau nanti sekali pakai ya tentunya boros juga ya. Terus yang kedua kita harus memilih sumber yang gampang ya, praktis tentunya ya, yang bisa dibawa kemana-mana dan juga tentunya sederhana itu. Terus yang ketiga itu kita harus memilih sumber belajar itu yang gampang diperoleh gitu, yang dapat ditemukan dengan mudah gitu. Nah, terus yang keempat ya selanjutnya itu kita harus pilih sumber belajar yang sifatnya itu fleksibel ya, bisa nggak terpaku pada itu aja ya, dan juga tidak dipengaruhi faktor luar seperti kemajuan lingkungan, nilai budaya, atau pemegang sumber belajar itu sendiri ya. Untuk yang terakhir, langkah-langkahnya apa sih? Langkah-langkahnya itu kita harus pilih sumber belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan itu. Kita harus bisa memilihnya yang sesuai ya, jangan malah tidak sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan itu. Dan ini merupakan kriteria yang sangat penting ya tentunya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.